Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Unu Cahyati, kelas 11 TIB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu teknologi komunikasi data pada media video conference seperti Zoom, Google Meet, Cisco Webex, dan Microsoft Teams. Oke, untuk pertama-tama sebelum kita membahas medianya, kita bakalan bahas tentang video conference. Nah, pembahasan yang pertama yaitu video conference. Konferensi video atau conference video adalah seperangkat teknologi komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Teknologi inti yang digunakan dalam konferensi video adalah sistem kompresi digital audio dan video stream secara nyata. Jadi di video konferensi ini, tanpa kita bertemu secara langsung, kita bisa langsung bertatap muka melalui HP ataupun komputer dan menghubungkan antara kita atau antara satu orang dengan orang yang lain. Langsung ya, fungsi dan manfaat dari video conference. Yang pertama, ada sektor bisnis. Video conference penting karena ia dapat menghubungkan orang-orang yang biasanya tidak dapat membentuk koneksi tatap muka dalam bisnis. Cara ini dapat meningkatkan produktivitas di antara karyawan serta memberikan cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan kolega, mitra, dan pelanggan. Jadi di sektor bisnis ini mempunyai manfaat nyata, yaitu biaya perjalanan yang lebih rendah dan mempersingkat waktu proyek. Jadi secara nyata, sektor bisnis ini memudahkan kita. Kan kalau biasanya kalau kita bertemu secara langsung, kita akan memakan waktu yang sangat banyak. Kita perlu berbincang-bincang seperti hal-hal yang lain atau apa gitu. Tapi kalau kita menggunakan video conference ini, kita pasti langsung bakal ke tahap yang bakalan kita tuju. Jadinya itu akan mempersingkat waktu kita. Jadi pengerjaan apapun itu juga akan lebih cepat dan biayanya juga lebih hemat. Kalau biasanya kita pergi kan menguras uang untuk biaya perjalanan, belum lagi kalau makan-makan. Tapi kalau cara melalui video conference itu memungkinkan untuk ya cuma di rumah bisa bertatap muka, tetap bekerja dari rumah saja. Terus yang kedua ada penggunaan pribadi. Pada tingkat pribadi, koneksi tatap muka melalui video conference ini membantu memperlancar komunikasi nonverbal dalam pertukaran dan memungkinkan peserta untuk mengembangkan rasa keakraban yang lebih kuat dengan individu atau sekelompok orang seperti keluarga dan kerabat. Terus yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat juga turut memerlukan video conference untuk bertukar kabar dan saling memberi kabar satu sama lain. Dan manfaat nyatanya dari masyarakat ini contohnya untuk tetap melakukan ibadah bersama atau pengajian online. Nah, kalau biasanya kita selalu pergi ke gereja ataupun mengikuti kajian di masjid gitu. Jadi semenjak karena ada corona ini, kita bisa menggunakan video conference untuk tetap melakukan ibadah gereja dari rumah gitu, dan juga bisa mengikuti pengajian dari rumah aja. Terus yang keempat ada bidang pendidikan. Sejak COVID-19 disahkan sebagai pandemi internasional, maka selain tempat umum dan perkantoran yang tutup, sekolah telah lebih dulu tutup yang menyebabkan semua kegiatan belajar dialihkan pada video conference, juga kelas-kelas yang dapat diakses secara online. Dan manfaat nyatanya dari bidang pendidikan ini sendiri yaitu tentunya menggunakan aplikasi video conference ini. Bayangkan saja kalau tidak ada aplikasi video conference ini, pasti dengan adanya pandemi ini kita bakalan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Tetapi karena sejak adanya video conference ini, ada aplikasi ini,
kita jadi lebih mudah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertemu dan saling bertatap muka. Oke, kita lanjut. Dan di sini udah ada kesimpulan dari video conference, nanti teman-teman bisa baca sendiri kesimpulannya. Dan ini udah disimpulkan dari materi-materi berikut sebelumnya. Maaf ya, salah-salah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Zoom Meeting. Zoom Meeting ini termasuk salah satu aplikasi dari video conference. Oke, kita langsung bacain ya. Zoom Meeting. Zoom adalah aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi, Zoom juga dapat diakses melalui situs web, baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Ketika diri kamu berada di jenis akun basic yang memiliki beberapa keuntungan. Nah, ini berikutnya ada keuntungan dari Zoom Meeting, yaitu yang pertama, dapat melakukan meeting hingga 100 partisipan. Yang kedua, konferensi video 40 menit gratis untuk rapat kelompok. Kamu dapat mengulang lagi jika durasi sudah habis. Yang ketiga, kualitas suara dan gambar HD. Yang keempat, berbagi layar. Yang kelima, akses ke latar belakang virtual. Keenam, menjadwalkan hingga merekam total pertemuan. Ketujuh, partisipan menjadi beberapa atau ruangan dengan fitur breakout rooms. Jadi lebih ketika kita menggunakan Zoom Meeting ini, kita lebih banyak berpartisipasi dan juga bisa lebih banyak orang-orang yang ikut meeting di Zoom ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada simpulan dari Zoom. Oke, saya baca ya. Ternyata mengelola video conference Zoom Meeting tidak sesulit itu kan? Ingat, ketika melaksanakan work from home WFH, jangan sampai kamu terlalu tertekan hingga hasil pekerjaanmu tidak berkualitas. Mungkin kamu bisa memulai mencari pekerjaan freelance dari rumah agar tidak suntuk. Nah, jadi semenjak kita mulai belajar dari rumah, bekerja dari rumah, jangan sampai itu membuat kalian semua tuh tertekan ya, karena jangan khawatir, karena ada solusinya, yaitu menggunakan aplikasi dari video conference ini yang memudahkan kita semua. Jadinya tetap aman di rumah, tetap tenang, dan tetap jaga kesehatan. Kita lanjut ya. Nah, ini yang kedua ada Google Meet atau Hangouts Meet. Oke, baca ya. Google Meet atau Hangouts Meet adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja meski dilakukan dari rumah. Dilansir dari software Advice, perangkat lunak ini merupakan sebuah aplikasi konferensi percakapan video secara online. Ini adalah versi lain dari Google Hangouts yang dikhususkan untuk bisnis dari semua ukuran. Google Meet memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video dengan 30 pengguna lainnya per pertemuan. Dengan kata lain, Google Meet bisa menjadi media alternatif untuk bersosialisasi dengan rekan kantor atau bahkan melakukan rapat kerja. Nah, kalau biasanya kita bekerja, belajar dari sekolah, dari kantor gitu, sekarang kita harus memungkinkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung ya teman-teman. Jadi memudahkan kita juga. Udah, lanjut ya. Nah, ini di sini ada keunggulan dari Google Meet itu sendiri. Yang pertama, membantu para pekerja dan karyawan untuk tetap melakukan rapat di mana saja mereka berada dengan menggunakan video call. Nah, ini membantu banget nih, karena dimanapun kita berada, tidak perlu di kantor atau di sekolah, bahkan dimanapun tempat kalian bekerja, tapi dimanapun kalian berada, bisa di rumah atau di masjid atau di mana gitu, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan video call. Terus yang kedua ada interface atau antarmuka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan serta cepat, mengedepankan pengelolaan yang efisien, mudah guna, user friendly,
yang dapat diikuti semua pesertanya. Yang ketiga, pengguna dapat mengundang peserta rapat dan berbagai fitur. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan dan penutupnya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini di sini sudah ada kesimpulan dari materi-materinya tadi. Oke, lanjut. Nah, ini yang ketiga ada Cisco Webex. Cisco Webex Meeting merupakan salah satu aplikasi panggilan video seperti Zoom, Google Meet, hingga Skype. Oke, jadi Cisco Webex ini termasuk bagian dari materi yang sebelumnya. Melansir The Verge, Webex merupakan konferensi video yang telah eksis sejak periode 90-an. Pada 2007 silam, Webex diakuisisi oleh Cisco, konglomerat teknologi multinasional. Meski dikenal sebagai aplikasi bisnis dan berlanjut untuk melayani perusahaan-perusahaan, Webex juga menawarkan layanan premium yang dapat diakses secara gratis. Menggunakan aplikasi premium tersebut, para pengguna telah dapat berkomunikasi hingga 100 partisipan dengan durasi maksimal 40 menit. Jadi di Cisco Webex ini juga menguntungkan kita ya teman-teman, kita bisa mengikuti partisipasi dengan lebih banyak lagi dengan waktu yang cukup lama. Jadi kalau waktunya sudah habis, kita bisa menyetar ulang waktu itu lagi. Oke, di sini ada fitur dan manfaat dari Cisco Webex. Yang pertama, kemudahan bergabung dengan rapat hingga acara apapun. Yang kedua, dapat menggunakan perintah suara hands-free dengan Google Assistant dan Google Home Hub. Yang ketiga, dapat bergabung langsung dari kalender atau widget yang dapat disesuaikan. Yang keempat, dapat melakukan penjadwalan rapat atau pemutaran rekaman langsung dari aplikasi. Yang kelima, dapat mengatur tata letak video sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang keenam, dapat membagikan layar kepada orang-orang saat panggilan video. Oke, yang keempat ada Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan langganan Office 365 dan juga dapat diintegrasikan dengan produk selain buatan Microsoft. Microsoft Teams terintegrasi secara normal dengan aplikasi Office yang sudah tak asing lagi dan disusun dari awal di awan Office 365 yang aman dan global. Mulai hari ini, Microsoft Teams tersedia sebagai pratinjau di 181 negara dan dalam 18 bahasa untuk pelanggan komersial dengan paket Office 365 Enterprise atau bisnis yang diperkirakan tersedia untuk umum pada kuartal pertama tahun 2017. Nah, jadi Microsoft Teams ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasinya dengan berbagai pratinjau dan dalam bahasa yang bisa kita pilih sendiri. Selanjutnya di sini ada fitur Microsoft Teams. Itu ada chat, ada panggilan audio dan video, ada meeting, ada file, ada live event, dan ada konektivitas dan ada konektivitas ke perangkat lain. Oke, sudah habis ternyata teman-teman. Dan maafkan ya jika ada salah-salah kata, ada salah-salah pembahasan, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga dan juga layanan-layanan yang kurang memuaskan gitu. Sekali lagi mohon dimaafkan ya teman-teman. Ini soalnya baru pertama kali bikin presentasi menggunakan HP, soalnya laptopnya rusak. Jadinya kita memfasilitaskan apa yang ada aja gitu. Dan maaf banget ini dari tadi banyak gangguan, ada WhatsApp masuk atau ada yang lain-lain. Saya minta maaf. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.